Ada caranya supaya tim Anda bisa kreatif, bisa proaktif, dan bisa inisiatif. Ya. Hari ini saya akan lakukan meeting tahunan di tempat kami. Dan ada caranya, gimana caranya bisa brainstorming, bisa kreatif, bisa keluar ide-ide yang keren-keren banget ya. Salah satunya adalah kita lakukannya di, tempatnya asik nih, gitu kan. Kita lakukan di tempat yang refreshing gitu ya. Wah, meetingnya pun di sini gitu. Itu yang pertama, tempatnya harus keluar dari kantor Anda, tempat bisnis Anda harus keluar dan harus sesuatu yang tempat yang baru. Kalau nggak bisa ke gunung, udahlah ke tempat lain aja ya. Kalau nggak ada tempat bisa pakai Fit & Co Space. Anda bisa cari fitandcospace.com, ada ruangan-ruangan yang Anda bisa pakai. Juga selanjutnya adalah caranya gimana supaya mereka bisa keluar. Kita bagi jangan per divisi ya. Kita justru digabung, di mix. Ini bisa untuk meeting tahunan maupun meeting bulanan ya. Anda bisa lakukan ini. Tips saya adalah Anda bisa lakukan grouping ya. Groupingnya adalah seperti ini, misalnya bagian marketing, oke, ada 5 orang, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya begitu ya. Lalu ada bagian sales 1, 2, 3, 4, 5, lalu mereka digrupkan dengan grup yang berbeda ya. Nah caranya gimana? Begitu dari grup beda, jadi dalam satu grup ada tim marketing, tim keuangan, tim desain, tim apa misalnya gitu, campur ya. Dan dari situ mereka berdiskusi sesuatu yang bisa membuat diri mereka lebih baik lagi. Improvement apa ya? Biasanya kadang-kadang masukan itu adanya dari divisi lain. Jadi kita mau tanya, divisi lain ada masukan apa buat divisi A? Ya di situ. Nah, mereka brainstorm di situ dan dicatat dulu ide-idenya. Jadi sewaktu Anda lakukan bisnis meeting ya tahunan, jangan langsung tentukan gitu ya program kerja ke depan gitu kan, biasanya gitu ya. Nah, yang saya temukan adalah bertahun-tahun saya juga lakukan biasanya begitu. Tapi yang saya temukan adalah biasanya jadinya seperti sedikit defend ya. Karena yang namanya karyawan dibayarnya fix. Kalau dibayarnya fix, mereka akan pikir ngapain saya nambahin kerjaan. Kalau bisa kan turunin kerjaan kan, ya kurangin pekerjaan justru, bukan nambahin gitu kan. Nah kalau justru kita harus juga ada pembagian insentif dan sebagainya supaya mereka bisa berpikir kreatif, bisa berpikir proaktif gitu ya, inisiatif di apa. Nah di saat ini kemarin baru saja kita selesaikan dan banyak ide-ide yang sangat-sangat kreatif yang bisa sangat-sangat digunakan untuk bisnis kita ya. Dan dibuat juga rekap, itu penting ya. Jadi yang pertama tadi tempatnya bagus, yang kedua dibagi grup, lalu mereka memberi masukan masing-masing satu sama lain. Dan juga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah gitu ya. Nah saya lakukan ini 2 kali. Jangan pakai tempat annual meeting ataupun meeting apapun hanya untuk melakukan action ke depan, bukan itu. Jadi berhubung kita tempatnya lagi asik gitu ya di tempat gunung begini, akhirnya saya putuskan untuk kita lakukan brainstorming 2 kali. Pertama kita brainstorm, lalu present brainstorm, hasil brainstormnya. Biarkan ide-ide itu keluar, biar sesalah-salah apapun keluarin dulu ide-idenya gitu ya. Jadi maksudnya adalah artinya kita tidak membatasi kreativitas seseorang. Harusnya jadinya semua lebih kreatif dan jangan ada yang bilang aduh susah lah kayak gitu ya. Biasanya kan udah keluar ide langsung keluarnya susah lah dan sebagainya. Semuanya juga susah gitu kalau nggak dibuat, kalau nggak dijalankan ya susah ya. Bilang dulu wow, baru how, baru gimana tuh caranya ya. Wow dulu, ya saya ada ide gini-gini misalnya, kita mau lakukan event apa misalnya gitu ya. Nah sebutkan wow dulu, wow, oke, terus caranya gimana? Oke, terus kita assess ya, gabungkan aja dulu. Nah setelah itu baru tim manajemen atau tim manajemen, leader Anda, leadership baru kumpul lagi bersama dengan leader masing-masing divisi untuk tentukan next actionnya apa, baru dipilih lagi, karena itu akan banyak sekali ide ya. Kalau masing-masing diberikan
datang ke raker itu untuk mempresentasikan action saja ya, program kerja kan gitu ceritanya ya. Program kerjanya yang pertama biasanya general, umum ya. Kita harus lakukan rebranding gitu misalnya. Kita harus lakukan, malah kalau mau lebih general lagi, kita harus lakukan perbaikan atas divisi kita gitu doang ya. Nah itu yang bahaya, karena nanti jadinya umum, jadinya general dan nggak bisa ya maksudnya nanti implementasinya ya sama aja kayak gitu ya. Divisi keuangan ya harus ngitung gitu kan ya. Kami akan lakukan perhitungan gitu. Ya kalau divisi keuangan ya memang harus ngitung. Oke, so itu tips dari saya. Semoga bisa berguna untuk kita semua. Dan pastikan Anda yang belum melakukan annual meeting, Anda harus lakukan annual meeting, bahkan harusnya semesterly 6 bulan, kalau perlu 3 bulan sekali ya, nggak usah 2 hari sih, setengah hari aja gitu mungkin ya, atau bahkan 1 harian. Dan itu perlu dilakukan untuk review yang belakang dan ke depan ya. Semoga perencanaan bisnis kita bisa lebih matang dengan ini, dan tips meeting ini bisa berguna untuk kita semua ya. See you.